Selamat datang di channel Kaden Harvey. Video kali ini lanjutan dari video sebelumnya, adalah episode ke-7 dan 8. Sebelum dimulai, silahkan di-subscribe dan share video ini ya. Oke, kita mulai ceritanya. Jin bertanya kepadanya siapa mereka. Wei Chen menjawab kalau mereka adalah pemberontak, musuh ayahnya, Iblis Banteng. Sekarang dia mempunyai tongkat sakti, dan sangat berbahaya. Jin tidak percaya karena liontin orang tuanya bisa sampai terjadi seperti ini. Lalu Wei Chen ingin menemui Kuan Im untuk bertanya apa yang harus dilakukan. Jin mengikutinya. Di tempat lain Iblis Banteng melihat Wukong sekarang sedang kesakitan karena terkena pecahan kaca dari alam bawah. Makin lama pecahan kaca itu berada di tubuhnya, jiwanya akan hancur. Wukong berkata jangan lakukan ini, karena itu bukanlah dirimu. Iblis Banteng berkata kau tidak tahu siapa diriku. Lalu ditendanya Wukong dan menginjak pecahan kaca di perutnya yang membuat Wukong kesakitan. Wei Chen menghampiri Kuan Im dan berkata ada masalah. Kalau saat sedang bersama dengan Jin, tiba-tiba Iblis Banteng datang dengan Qigong untuk menyerang. Wukong datang dan mereka bertarung. Iblis Banteng menusuk ayahnya dan membawa pergi. Dia diberikan waktu 1 hari untuk membawa gulungan keempat. Jadi Wei Chen bertanya kepada Kuan Im di mana liontinnya. Tetapi Kuan Im berkata kalau liontin itu bukan gulungan keempat dan itu hanya batu biasa. Jin berkata kalau mereka tidak akan tahu kalau batu itu bukan gulungan keempat, jadi bisa digunakan untuk menjemput ayahnya. Tetapi Kuan Im sudah tidak memiliki liontin tersebut, karena sudah dimakan oleh anjing, berarti harus meminta bantuan Pat Kai, Wu Qing dan Nacha. Kuan Im berkata tidak bisa, karena mereka bertugas melindungi Kaisar Giok dari pemberontakan. Kuan Im berkata saatnya pulang, sedangkan Jin juga harus pulang. Jin bertanya bagaimana dengan ayahnya serta masalah di surga. Dia ingin membantu Wei Chen, tetapi ditolaknya karena sangat berbahaya. Qigong membawakan nasi untuk Wukong, lalu meninggalkannya. Wukong mengatakan Mu Wang akan jahat selamanya tetapi tidak dengan Qigong. Dia meminta Qigong membantunya kabur dan dia akan membawanya kembali ke surga. Tetapi Qigong tetap pergi meninggalkannya. Saat ini Wei Chen berkata tanpa atau dengan gulungan keempat dia akan tetap menyelamatkan ayahnya. Itu membuat Kuan Im mengingatkan pada Wukong, sama-sama percaya diri. Kuan Im berkata jika ini jalan yang dipilihnya, kau harus bertindak sendirian. Sedangkan Jin memikirkan nasib Wei Chen. Dia mengirimkan pesan kepada Wei Chen dan bertanya apakah baik-baik saja, disertai foto mereka berdua. Lalu ibu Jin berbicara kepada Jin bahwa dia akan pergi ke rumah bibinya selama beberapa hari. Jadi ibunya memberikan beberapa pesan kepada Jin. Tetapi Jin malam berpikir orang tuanya akan berpisah, walau ibunya mengelak. Di sekolah Jin memikirkan ucapan ibunya. Lalu pelatih menghampirinya dan berkata temannya keracunan makanan jadi tidak bisa ikut pertandingan, dan akan digantikan oleh Jin. Tetapi Jin merasa tidak semangat. Di tempat lain, Iblis Banteng mengatakan bahwa anaknya tidak akan datang menolongmu. Kemudian diseretnya Wukong. Iblis Banteng menyuruh Wukong berbicaralah. Kemudian Wukong meminta maaf, karena telah meninggalkannya bahkan saat membutuhkan bantuannya dia tidak ada. Iblis Banteng mengatakan setiap dia mengambil sesuatu darinya, dia menyadari bahwa dia harus berubah dan itulah yang dilakukannya sekarang. Jadi Wukong tidak perlu meminta maaf kepadanya. Lalu Wei Chen datang, ingin menolong ayahnya. Mo Wang meminta liontinnya, tapi dia tahu kalau Wei Chen sudah tidak memilikinya. Dia bertanya kau membawa tongkat sakti ke bumi dan menyebabkan semua masalah di sini tetapi tidak mengetahui gulungan keempat itu ada atau tidak. Wukong, kau pasti bangga dengan anakmu, jadi karena kau tidak membawa apa yang kuminta, tidak ada alasan yang menghalangiku untuk membunuh kalian. Mo Wang mengatakan bahwa kau tidak bisa melawanku saat tongkat sakti ada padaku. Tetapi Wei Chen berkata, memang kau memilikinya tapi kau tidak tahu cara memakainya seperti ayahku. Iblis Banteng berkata aku punya rencana lebih besar dengan tongkat ini dan ku beri kesempatan untuk bergabung dengannya atau mati. Lalu tiba-tiba Qigong menyerang Iblis Banteng, dan berkata kalau kau sudah punya Wukong jadi tidak perlu menyakiti anaknya. Tetapi Qigong bukan lawannya. Karena dia menyia-nyiakan waktunya untuk menemukan gulungan keempat dengan lukisan konyol. Lalu Mo Wang membakar semua lukisan itu. Qigong memohon untuk tidak membakar lukisannya. Wukong mendorong anaknya menjauh saat Mo Wang menghampirinya. Lalu Mo Wang menyerang Wukong. Saat Wei Chen ingin membantunya,
dihalangi oleh Qigong, kau tidak dapat menyelamatkannya. Lebih baik selamatkan diri sendiri dengan memberikannya tasbih. Waktu ingin menghampiri ayahnya terjadi ledakan besar. Lalu Wei Chen pergi meninggalkan tempat itu. Jin sedang bermimpi berada di dalam acara show yang terkenal. Dia bertemu Kuan Im, dan ingin berbicara dengan Jin tentang masalah hidup dan mati. Hari ini adalah Kyuven, Equinox musim gugur. Hari di mana surga dan bumi mengalami keseimbangan, dan pintu di antaranya akan terbuka sementara waktu. Kuan Im berkata Jin harus menghentikannya atau umat manusia akan mati. Jin terbangun dari mimpinya. Sekarang dia mencari Wei Chen karena tidak ada kabar darinya, dan dia mulai sadar apa yang dimimpikannya menjadi kenyataan. Lalu Jin mencari Anuj untuk berbicara. Awalnya Jin bingung mengatakan mulai dari mana, tetapi karakter Kugoren itu adalah nyata. Anuj tertawa karena tidak percaya, tapi Jin berkata apa yang dia mimpikan semua menjadi nyata. Jadi kita pergi mencari Wei Chen dan harus menghentikannya. Saat Jin dan Anuj ke apartemen Wei Chen, mereka terkejut melihat wujud aslinya. Wei Chen mengatakan gara-gara mimpi konyol itu dia membuat ayahnya tertusuk cermin sakti oleh iblis banteng. Lalu Jin mengatakan kalau dia juga bermimpi Dewi Kuan Im. Di dalam mimpi tersebut Kuan Im mengatakan kalau iblis banteng ada di sini dan dia akan berhasil memberontak, kecuali aku menghentikannya. Lalu Anuj mengatakan kalau semua komik tentang keras sakti menceritakan iblis banteng menusuk Sun Gokong dengan tongkat. Anuj menjelaskan semua komik terinspirasi dari Sun Gokong. Ada 8 komik menceritakan kalau iblis banteng mencuri tongkat sakti dari Raja Kera dan melakukan kejahatan. Di sini mereka semua membaca semua komik yang berhubungan dengan keras sakti. Wei Chen bingung kenapa dia masih di bumi jika pemberontakannya di surga. Di dalam mimpi Jin, Kuan Im berkata tentang Equinox dan juga tentang gerbang antara bumi dan surga terbuka. Saat melihat gambar Kugoren menancapkan tongkat ke tanah untuk menyerap kekuatan dari seluruh dunia, Jin mengatakan kalau Kuan Im bilang kekuatan berasal dari dalam, mengalir dari inti. Jin berkata kita harus ke pertandingan. Pasti iblis banteng di sana akan menyamar. Lalu pergilah mereka. Di tempat lain, orang tua Jin kembali ke restoran waktu mereka makan malam, untuk bertanya apakah ada liontin yang terjatuh. Kemudian pria itu berkata tidak ada, dan jika tidak makan di sini, silakan pergi. Waktu keluar dari restoran, ayah Jin menyelinap ke sebuah ruangan di belakang. Saat menelusuri lorong, ibu Jin terkejut melihat seseorang, dan orang itu adalah Wukong. Wukong membutuhkan air, kemudian ibu Jin memberikan air minumnya yang berisi teh herbal. Wukong bercerita kalau anaknya berada dalam masalah dan dia harus terlibat. Dia tidak mau kalau anaknya mengulangi kesalahan yang dulu pernah dibuatnya. Dia mengatakan kalau anak bagaikan cermin, kadang susah untuk dilihat. Lalu orang tua Jin pergi meninggalkan Wukong. Orang tua Jin berpikir kalau anaknya terlibat masalah narkoba. Malam ini adalah pertandingan sepak bola, dan juga malam di mana pintu bumi dan surga terbuka. Sekarang ini mereka sedang mencoba mencari iblis banteng yang sedang menyamar. Lalu Amelia menghampiri Jin dan ingin berbicara berdua. Saat berdua Amelia merasa kalau Jin belakangan ini seperti menghindar darinya. Amelia mengatakan kalau sekarang dia merasa nyaman dengan Jin dan ingin selalu bersama dengannya. Tapi bukan sebagai teman. Kemudian pelatih memanggil Jin untuk ingat kalau ada pertandingan. Kemudian Jin pergi tetapi kembali lagi dan mencium Amelia. Wei Chen melihat ke langit dan mengatakan sudah dimulai. Lalu Wei Chen mengatakan kalau kekuatan tongkat ayahnya sangat kuat. Jadi jika iblis banteng berhasil maka semua orang yang ada di sini akan mati. Jin datang menghampiri mereka dan Anuj menjelaskan kalau portalnya sudah terbuka dan semua orang yang ada di sini akan mati. Kemudian Jin melihat orang tuanya datang ke pertandingan. Jin bertanya di mana ruangan kostum, karena dia tahu bagaimana cara menemukannya. Lalu pergilah mereka ke ruangan kostum dan meminjam beberapa kostum untuk memancing iblis banteng keluar. Saat ini di atas panggung Jin berperan sebagai iblis banteng sedangkan Anuj berperan sebagai Kuan Im. Sekarang mereka memainkan cerita dan saat itu juga Jin mengatakan kalau Mo Wang adalah banteng kecil yang kesepian, yang selalu bersembunyi karena takut ditertawakan. Karena masih belum muncul, lalu Jin menjelekkan Mo Wang seperti sapi kecil yang cengeng, bodoh dan lemah. Tubuhnya besar yang hanya berisi kentut sapi. Saat itu juga Mo Wang yang menyamar sebagai gurunya langsung bangkit dan menghampiri Jin. Waktu akan memukul Jin dengan tongkat, Wei Chen langsung menyergapnya dan terjadilah pertarungan. That was sick.
Saat pintu surga terbuka, kemudian Mo Wang langsung menghancurkan tasbih Wei Chen sehingga sampai terpental. Mo Wang langsung menancapkan tongkatnya ke tanah sehingga semua energi terkumpul di tongkat. Tetapi semua orang berpikir ini adalah akting yang dibuat oleh anak-anak. Whoa, you kids okay? Saat Wei Chen ingin mencegahnya tapi dihalangi oleh Mo Wang, dan mereka bertarung kembali. Di sisi lain Jin dan Anuj sedang berusaha untuk menghentikannya tetapi sia-sia. Semua barang yang dilemparkan ke tongkat itu hilang, sedangkan Wei Chen dan Mo Wang masih bertarung. Lalu Wei Chen mendorong iblis banteng menuju tongkat sakti. Saat mulai mendekat iblis banteng langsung menarik Wei Chen dan menahannya. Mo Wang ingin dia melihat saat pusat energi sudah mau meledak. Anuj dan Jin berlari. Tetapi tiba-tiba Jin berhenti dan dia ingat pesan orang tuanya untuk menjadi berani. Karena Jin berasal dari dua dunia yang saling berseteru. Jadilah dirimu sendiri. Itu yang dikatakan kedua orang tuanya saat dalam mimpi. Kemudian Jin langsung berlari menuju tongkat sakti. Saat itu juga pusaran energi menghilang. Mo Wang dan Wei Chen juga terpental. Wei Chen menghampiri Jin dan memanggilnya bangun. Lalu Mo Wang ingin mengambil tongkat sakti tetapi langsung diambil oleh Wukong dan menghajarnya. Wei Chen senang. Ternyata ayahnya masih hidup. Ayahnya mengucapkan selamat kepada Wei Chen karena telah berhasil menemukan gulungan keempat. Ternyata Jin sendiri adalah gulungan keempat. Semua bersorak senang. Jin melihat Wei Chen dan ayahnya sudah menghilang. Sesampai di rumah, Wei Chen menemui Jin untuk berpamitan. Sekarang ayahnya sudah membawa Mo Wang menghadap ke Kaisar Giok. Jin berkata akhirnya kau berhasil menghentikan pemberontakan. Tetapi Wei Chen mengatakan kalau Jinlah yang telah berhasil, karena menyelamatkan rumahnya. Jin bertanya apakah kita masih bisa bertemu. Wei Chen menjawab semoga, karena kau adalah teman terbaikku. Lalu mereka berpelukan. Kemudian Wei Chen pergi. Saat di rumah, Jin mencari orang tuanya. Tetapi tidak ada. Saat itu ada seorang wanita menyapanya. Dia meminta Jin ikut dengannya jika ingin orang tuanya kembali. Bagaimana kelanjutan season 2? Semoga segera dirilis kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat menghibur kalian semua.